Bismillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Bismillah. Masya Allah. Soundnya bagus ini untuk sholawatan. Jadi kita nggak ngaji dulu ya, sholawatan aja dulu. Ya. Baik. Dibuka surat Al-Hujurat dan insyaallah kita usahakan khatamkan hari ini dan pertemuan yang akan datang kita sudah masuk surat Qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون. Cukup. Baik. Diperhatikan mushafnya, kita artikan per kalimat dulu. Ya ayyuhan nasu,
Ini panggilan umum baik muslim maupun kafir. Kenapa sebelumnya Allah menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Baru kali ini Allah menggunakan panggilan nida ya ayyuhan nas, karena konteksnya memang amalan-amalan sebelumnya itu khas bil mu'minin. Panggilan itu hanya patut untuk ditujukan kepada orang mukmin, dan memang secara normatif itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang kafir diminta untuk lebih daripada sebelum dia tidak ghibah, sebelum dia tidak suudzon, sebelum dia melakukan berbagai macam pelanggaran, yaitu menebarkan berita-berita fasik, dituntut untuk bersyahadat awalan. Ya, makanya Allah tidak memanggil dengan panggilan ayyuhan nas, seperti ajakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu saudara. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Ya ayyuhan nas, an-nasu berasal dari kalimat anasa yu'anisu yang artinya adalah tampak. Berbeda dengan al-insan yang artinya dari nisyan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhan nas, lawan daripada al-jin, karena jin itu tidak tampak. Lawan daripada al-jin adalah an-nas, yaitu anasa yu'anisu. Ada yang mengatakan anasa yu'anisu dari kalimat al-unsu, yaitu apa? Yang jinak, yang lulut, yang dekat, yang mudah untuk didekati. Sehingga bahasa Arab orang itu Cina, lembut, lulus, lulut, gampang diatur, itu dari orangnya anisun. Makanya kalau antum kasih nama anak Anis itu bagus, ya. Dari kalimat apa? Al-unsu. Apa itu? Ya, orangnya lembut, ceria, semil, itu Anis. Gitu ya, gitu. Kok senyum tuh? Ya. Nah, ini kajian, nggak ada hubungannya macam antum yang ngubung-ngubungin ini. Ya. Ya ayyuhan nas. Jadi dari kalimat anasa yu'anisu, yaitu yang terlihat, yang tampak. Makanya orang biasanya mengatakan kalau jin itu makhluk halus, kalau manusia itu makhluk kasar, karena terlihat. Anasa dari kalimat unsun, yaitu apa? Orangnya itu jinak, lembut, luwes, bagus. Jadi orangnya itu rahim. Itu namanya, karena memang manusia itu pada umumnya Masya Allah ya, akrab, dekat, saling membutuhkan, itu manusia. Dan ini yang dituntut oleh Allah. Makanya Allah tidak menggunakan panggilan ya ayyuhal insan, tapi ya ayyuhan nas. Kenapa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Itu. Zakar, kalau khalaqa saya tidak usah artikan karena itu masyhur. Zakar itu adalah kalimat majazi. Aslinya adalah kemaluan. Makanya kemaluan laki dalam bahasa Arabnya itu apa? Zakar.
Kemudian dipakai untuk menamai sosoknya. Makanya pemakaian zakar untuk sosok manusia itu majazi, metafor. Hakikatnya zakar itu apa? Kemaluan. Makanya di dalam bahasa Indonesia pun disebut dengan laki-laki. Wa unsa, ya, dari, ya, unsa itu untuk mengungkapkan al-mar'ah, perempuan. Kenapa dikatakan al-uns? Karena dia itu memiliki sifat-sifat serba ketenangan. Makanya Allah jadikan wanita itu sebagai sumber ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Makanya kalau kita bicara masalah rumah tangga, sumber ketenangan yang harus menciptakan siapa? Perempuan. Sumber keamanan yang menciptakan siapa? Laki. Makanya laki itu menjamin keamanan rumah tangga, perempuan menjamin ketenangan rumah tangga. Litaskunu ilaiha. Keamanan itu diciptakan lewat apa? Lewat menegakkan keadilan dan kesejahteraan melalui kepemimpinan yang kuat. Makanya wanita, laki-laki itu diangkat oleh Allah menjadi apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wa ja'alnakum syu'uban. Syu'uban itu jamak dari sya'bun. Kalau di dalam bahasa letternya itu bangsa. Menurut sebagian ulama, syu'uban itu untuk akar rumpun manusia dari kalangan ajam. Wa qabail, akar rumpun manusia dari kalangan Arab. Karena Rasulullah membahasakan di dalam hadis itu ajam dan Arab. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas ajam, ajam di atas Arab, illa bittaqwa. Makanya sejalan dengan hadis itu sama dengan ayat ini, inna akramakum indallahi apa? Atqakum. Syu'uban, akar rumpun manusia dari kalangan ajam. Ya, kalau kita usut dari zaman Nabi Nuh, manusia itu terbagi menjadi tiga. Ya, turunan Yafid, anaknya Nabi Nuh itu kan tiga, Yafid, Sam sama Ham. Anak yang pertama namanya Yafid. Nanti tinggalnya di daerah sekitar Tibet, menempati di pegunungan. Makanya Yafid ini memiliki dua anak. Yang pertama Yunan, yang kedua Ya'jud Ma'jud. Makanya anak-anaknya yang Yunan, turunannya itu tinggal di pegunungan. Makanya sampai hari ini pegunungannya disebut dengan pegunungan Yunan. Ya, dan sekarang dihuni oleh bangsa Tibet. Dan itu sekarang mayoritasnya agama Buddha, dan bahkan mereka dikatakan sangat ritus terhadap agama Buddha, fanatis terhadap agama Buddha, dan mereka masih melakukan ritual penguburan mayit. Jadi mayit itu kalau mati diletakkan di pojok gunung, tidak dikubur. Nanti jasadnya dimakan oleh burung-burung elang yang besar itu. Nah, burung-burung inilah yang diyakini nanti penjelmaan dari dewa dan yang mereinkarnasikan makhluk-makhluk yang sudah mati nanti menjelma lagi.
Yang manusia modern yang paling dikultuskan siapa di Tibet? Siapa? Dalai Lama, Dalai Lama itu. Bahkan dia diyakini sebagai titisan dewa, bahkan dia itu hidup mati melalui reinkarnasi terus. Itu ya. Ini. Nah, yang kedua Sam itu nanti tinggal di daerah Irak. Nanti menurunkan bangsa Sumeria. Ya. Kemudian setelah itu Sumeria itu dikenal dengan Semit. Ya, menurunkan Nabi Ibrahim nanti melahirkan dua anak, Ismail sama Ishak. Makanya orang-orang Bani Israel sekarang mengklaim dia itu turunan Semit. Ya, Semit. Makanya dijaga banget kalau ada sampai di Amerika saja parlemen yang anti Semit itu bakal akan mendapatkan satu tantangan besar. Semit. Nah, yang ketiganya adalah Sam. Ini anak yang ketiga. Sam ini nanti anak cucunya migran ke Afrika, jadi cikal bakal bangsa Afrika, dan anaknya yang paling pertama adalah namanya Sudan. Kemudian tinggal di suatu daerah. Nah, daerah ini sekarang dinamakan Sudan, sampai sekarang menjadi negara Sudan. Baik. Ini syu'uban wa qabaila. Nah, ini sekalian, akhirnya Ya'juj Ma'juj tidak bisa berkembang biak. Kenapa? Karena dibikinkan negara oleh Zulkarnain di dalam bawah tanah. Yang kisahnya lengkap di dalam surat apa? Surat Al-Kahfi. Ya, itu asalnya adalah gunung yang besar, tetapi di antara dua gunung itu ada lembah yang sangat lebar luas, kemudian dicor akhirnya oleh Zulkarnain dengan apa? Dengan besi. Dan setiap harinya Ya'juj Ma'juj ini melubangi. Dan Rasulullah SAW ketika itu pernah mengatakan, berisyarat seperti ini, lubangnya sudah sebesar ini. Artinya menunjukkan sangat dekat kiamat. Nah, dari sekalian, dari Yunan itu melahirkan dua anak, yaitu Mongol sama Tartar. Ya, Mongol akhirnya tinggal di daerah pegunungan mengganti peran nenek moyangnya, ya, Yunan. Kemudian Tartar lebih banyak tinggal di daerah-daerah perkotaan, pasar dan pantai. Makanya disinyalir oleh beberapa ahli sejarah, akhirnya di antara mereka ini membuat kapal dan pasti jago karena mewarisi teknologi nenek moyangnya, yaitu Nabi Nuh. Sehingga Tartar inilah umat yang paling jago bikin kapal. Nah, kapal-kapal yang dibikin rata-rata muatannya untuk 200 sampai 300. Sehingga dalam dekade kurang lebih 1500-2000 sebelum Masehi mereka migran ke Jawa. Makanya banyak di antara ahli sejarah yang mengatakan bahwa nenek moyang orang Jawa itu paling asli adalah Tartar. Jadi nenek moyang paling asli orang Jawa itu siapa? Tartar. Ini kata siapa? Tom Raffles dan juga beberapa ahli sejarah. Bukan Haji Saka. Kalau yang mengatakan nenek moyang orang Jawa itu dari India, Haji Saka, itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang sangat bisa adalah Tartar. Dari sisi gennya, postur tubuhnya, gestur tubuhnya, kita itu sama dengan orang-orang sana. Orang Cina, orang Jepang, orang ini kayaknya mirip. Cuman kenapa rata-rata membentuk kulitnya sawo mateng alias mangka? Karena masalah cuaca itu, ya.
Kalau postur tubuh pesek, tembem, pendek itu sama. Itu orang Jawa. Makanya kita itu kalau diusut-usut punya hubungan erat dengan Ya'juj Ma'juj. Keren kan? Masya Allah. Kita harus bangga. Ngeri orang Jawa itu. Diusut-usut Ya'juj Ma'juj. Masya Allah. Nah, namun di dalam era pertengahan setelah abad 15 ke sini sudah banyak bangsa-bangsa datang ke Indonesia, yang Eropa, yang India, yang Arab, yang Persia, bahkan Jepang. Dari situlah sehingga mulai terjadi apa? Mulai terjadi pembauran asimilasi. Makanya kalau kita lihat muka-muka orang Jawa itu ada Arabnya, ada Indianya, ada mana? Persianya, ada Eropanya, ada Jepangnya, ya. Ya kira-kira berantakan lah gitu. Ya seperti itu. Baik. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Masya Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf ini di dalam rangka bukan hanya sekedar mengenal. Ada sesuatu yang ditransaksikan yang tidak lain adalah peradaban. Ada sesuatu yang ditransaksikan yang tidak lain adalah adat istiadat dan budaya. Makanya di sekalian budaya di Jawa ini, wabil khusus Indonesia secara umum, itu bentukan dari apa? Dari transaksi masa ke masa berbagai macam budaya yang ada dari berbagai belahan dunia. Makanya Belanda, Eropa datang ke Indonesia. Coba, semua negara Eropa itu pernah menjajah Indonesia. Ya, Belanda, Inggris, Prancis, Portugis, sebelumnya Portugis, pasti membawa satu budaya, membawa suatu bahkan agama. Makanya kalau Katolik dibawa oleh Portugis, Protestan dibawa oleh Belanda. Arab juga membawa tradisi budaya, bawa agama, semua. India juga begitu. Makanya kalau kita, Masya Allah, lihat, perhatikan dengan seksama, Jawa wabil khusus Indonesia secara umum ini adalah pembauran dari berbagai macam etnis budaya. Makanya awal daripada penamaan Indonesia awalnya mau diberi nama Melanesia, berarti di sini dikaitkan dengan banyaknya pulau, akhirnya dari Indo karena banyaknya etnis Indonesia. Yang Melanesia akhirnya dipakai oleh Malaysia. Karena Malay itu kaitannya apa? Pulau Malay. Kalau Indo etnis. Berapa jumlah etnis di Indonesia? Ada berapa, Pak? Waduh. Terus bisanya apa? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan ta'aruf paling kecil adalah apa? Lewat pernikahan. Makanya dari sekalian, pertemuan umat-umat, bangsa-bangsa itu diawali dari pernikahan. Ada kan gitu? Awalnya pernikahan. Makanya dari situlah, dari pernikahan itu banyak muncul berbagai macam apa? Perubahan. Yang ini menyesuaikan budayanya ini, tradisi ini, agama ini, bahkan dari pernikahan itu satu dengan yang lainnya saling masuk Islam. Justru kalau kita melihat banyaknya umat Islam yang masuk, banyaknya orang-orang Indonesia wabil khusus Jawa masuk Islam dikarenakan lewat pernikahan di samping perdagangan, tapi utamanya adalah pernikahan. Tuh.
Jadi antara keluarga raja menikah sehingga mengislamkan kerajaan, ya, antara kabilah satu dengan kabilah lain masuk Islam, akhirnya mengislamkan kabilah tersebut, terus seperti itu. Lita'arafu. Makanya ta'aruf itu bisa bentuknya lewat antar nasab, ta'aruf itu bisa bentuknya lewat antar musaharah, yaitu apa? Bisanan. Tapi intinya semuanya itu ujung-ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Tanpa takwa semuanya itu tidak laku. Tanpa takwa semuanya itu tidak ada manfaatnya. Mau sekarang itu bentuk ta'aruf lewat besanan, ta'aruf lewat apapun, ujung-ujungnya adalah inna akramakum. Kalau tidak menghasilkan takwa, maka semua ta'aruf itu tidak ada manfaat. Tuh, ya. Makanya di sini bukan hanya sekedar kenal di dalam rangka untuk membentuk peradaban, kenal di dalam rangka membentuk suatu komunitas yang semua isinya di atas apa? Hidup di atas ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya Rasulullah SAW ketika saat khutbah wada, ceramah apa? Inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, haramun alaikum, haram antar kalian, ka hurmati syahrikum hada, seperti haramnya bulanmu ini, fi yaumikum hada, harimu ini haramkan. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, an-nasu min Adam, semua manusia itu dari Adam, wa Adam min turab, Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada keutamaan orang ajam, orang Arab di atas ajam, wala ajamin ala arabiyyin, ajam di atas Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Dan Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Makanya Pak, kerja antum kalau tidak didasarkan ketakwaan rugi. Rumah tangga antum kalau tidak didasarkan atas ketakwaan rugi. Apapun itu ujungnya adalah takwa. Makanya ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya, wahai imam, aku punya anak, dengan siapa saya kawinkan? Nikahkan dengan laki-laki yang bertakwa. Tuh lihat. Karena kalau dia mencintainya, dia akan memuliakan, dan kalau dia membenci, tidak menzalimi. Itu keistimewaan orang bertakwa. Makanya hasil pernikahan juga ujung-ujungnya apa? Mewujudkan, menciptakan orang-orang yang muttaqin. Maka doa yang kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan akhirnya negara tidak akan bisa mendapatkan satu kemakmuran, keadilan, dan keamanan kecuali dengan takwa. Makanya Allah berfirman apa? Walau anna ahlal qura amanu, lihat, wattaqu, andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal. Jadi keberkahan pribadi, keberkahan rumah tangga, keberkahan masyarakat, keberkahan negara hanya dengan takwa. Makanya jadilah orang-orang yang bertakwa. Simple. Apa itu takwa? Takwa ya adalah menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Yang dijelaskan lebih rinci lagi oleh Abdullah ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang takwa. Takwa ialah hendaknya Allah itu kamu ingat, tidak kamu lupakan. Kamu syukuri, tidak kamu kufuri. Kamu taati, tidak kamu maksiati. Itu takwa.
Kamu ingat, tidak kamu lupakan. Kamu syukuri, tidak kamu kufuri. Dan kamu taati, bukan kamu ingkari. Dan ini akhirnya dihimpun oleh Rasulullah di dalam satu doa yang sangat simpel, padat, yang dianjurkan dibaca setiap setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa untuk penguat takwa. Ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya innallaha alimun khabir. Allah itu alim, tahu mana orang yang paling bertakwa, bangsa yang paling bertakwa, negara yang paling bertakwa, masyarakat yang paling bertakwa, rumah tangga yang paling bertakwa, dan pribadi yang paling bertakwa itu tahu. Innallaha alimun khabirun. Bukan hanya alim. Apa perbedaan alim dengan khabir? Kalau alim itu tahunya hanya teori, kalau khabir tahunya pengalaman dan praktek. Dan Allah dua-duanya memiliki sifat itu, alimun khabir. Makanya duduk kita di majelis ini di dalam rangka untuk menguatkan takwa atau tidak. Allah itu alimun khabir. Kita ini termasuk orang-orang muttaqin atau tidak? Innallaha alimun khabir. Dan kehidupan kita ini kita letakkan di atas takwa atau tidak? Innallaha alimun khabir. Termasuk rumah tangga kita letakkan di atas takwa atau tidak? Innallaha alimun khabir. Baik, sekarang kita masuk. Qalatil a'rabu amanna. Al-a'rab itu berbeda dengan Arab. Kalau Arab itu Arab, kalau A'rab itu Badui. Dan di Arab sana memang orang Arab itu terbagi menjadi dua. Arab yang madani, maksudnya mereka yang berkeadaban, hidup di kota-kota dan sudah memiliki suatu sistem kehidupan yang mapan. Ada yang mereka A'rab, yaitu apa? Nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat lain, hanya mengandalkan alam. Cuman alhamdulillah alamnya mereka itu hanya padang pasir, batu, hanya mengandalkan unta dan susunya, dan alam kambing dengan dagingnya, sapi dengan dagingnya, susunya. Makanya orang Arab itu lebih banyak bertahan kebaduiannya daripada orang-orang non-Arab. Kenapa Pak? Karena pedalaman atau badui di selain Arab itu alamnya itu menjanjikan, sehingga ketika alam itu punah, hutan itu punah, mereka tidak akan bisa hidup. Makanya antum sekarang cek aja di daerah-daerah pedalaman, orang-orang pedalaman itu sudah hampir nyaris kehilangan eksistensi kehidupannya. Kenapa? Ekosistemnya rusak, alamnya sudah tidak mensupport dia untuk menjadi apa? Badui. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man sakanal badiyata jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman kolot, itu yang membedakan antara orang badui dan bukan badui. Ya, rata-rata yang tinggal di pasar, perkotaan, pantai, itu orang-orangnya berkeadaban. Sementara yang tinggal di pelosok pedalaman, kata Rasulullah apa? Man sakanal badiyata jafa. Siapa yang tinggal di pedalaman kolot. Karena minim peradaban, minim pergaulan, minim pengalaman. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan tagharrab anil awtani fi talabil ula fasafir fafil asfari khamsu fawaida. Berkelanalah safar, ya, tinggalkan kampung-kampung kalian, karena di dalam berkelana, safar dan merantau ada 5 faedah.
Di antaranya ilmu. Yang kedua adabun, adab. Wa tafriju hammin, hilangnya kegundah gulanan, sumpek. Itu sempit. Wa tafriju hammin, waqtisabu ma'isyatin, mendapatkan ma'isyah, perubahan hidup, ekonomi, nasib ekonomi. Nah, wa suhbatu majidin, yaitu berteman dengan orang-orang mulia. Seorang bisa ketemu ulama-ulama besar, kalau nggak merantau nggak mungkin. Imam Al-Bukhari menjadi hebat besar karena perantauan. Imam Ahmad menjadi besar karena perantauan. Karena orang itu kalau tinggal di desanya, apalagi pelosok, kuper. Siapa yang ngomong? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Man sakanal badiyata jafa, siapa yang tinggal di pedalaman kolot. Wa man istada ghafal, siapa yang suka mancing lalai. Mancing ini masalah juga. Berburu terutama mancing, itu menimbulkan kelalaian. Wa man ata as-sultana uftutin, siapa yang mendatangi penguasa dia akan terfitnah. Betul. Makanya kita dekat dengan penguasa untuk menasihatin, kita menjauh di dalam rangka untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Jadi tidak kita dekat dengan penguasa dalam rangka untuk menjilat, jauh untuk apa? Melawan, tidak. Kita dekat dengan penguasa karena untuk faedah agama, memberikan masukan nasihat. Jauh karena kita menjaga akhirat dan dunia kita. Kenapa? Siapa yang datang ke tempat-tempat penguasa, mengetok pintu-pintu penguasa, dia akan terfitnah. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Uftutin. Oke, qalatil a'rabu amanna. Ya. Sebagian orang-orang Arab yang dulu masuk Islam mengatakan saya beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman. Kenapa? Walakin qulu aslamna, katakanlah kamu aku masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu ma waqara fil qalbi. Makanya Al-Hasanul Basri mengatakan laisal imanu bitamanni. Ya, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan karena berangan-angan. Nanti saya kalau sudah punya rumah di dekat masjid akan rajin sholat di masjid. Nanti kalau sudah duit saya banyak sedekah nanti. Wah, Masya Allah, seandainya saya bisa punya rumah di dekat mungkin Radio Roja, Masya Allah, tiap hari ngaji nanti. Tapi ternyata setelah punya rumah di sana ngaji enggak, setelah punya rumah di dekat masjid ngaji enggak, tamanni. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, tentara iblis yang paling jahat adalah apa? Tulul amal wa taswib, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Laisal imanu bitamanni. Dulu katanya kuliah, ya Allah, kalau seandainya habis kuliah selesai, ya Allah, kayaknya enak banget sholat, anteng, ngaji enak. Ternyata setelah kuliah nggak ngaji juga, masih ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, wis tua-tua nggak rapi-rapi. Akhirnya apa? Ya Allah, kalau seandainya saya udah punya istri, ya agama separuh udah kebayar, ngaji bareng, nikmat kayaknya, ya Allah, tahajud lempeng, sholat jamaah enak, ke masjid ngaji istiqomah. Sudah kawin pun lolos, ngaji enggak, malah makin hari setelah menikah makin banyak afwannya daripada oke-nya, masih banyak insya Allahnya daripada itu. Diajak ngaji, insya Allah Pak, insya Allah. Giliran kurang 2 hari, Masya Allah
Pak Afwan nganteri istri ke rumah sakit, terus gitu dulu lama. Giliran nanti sudah punya istri, udah ya Allah, istri lagi hamil, anak kecil-kecil, ya Allah kalau udah gede-gede kayaknya enak ya Allah, ya tinggal nunggu cucu. Ya udah gede-gede kuliah selesai, sudah gede-gede udah kuliah selesai, masih ya Allah ya Rabbi kalau seandainya mereka udah pada kawin mapan, enak kayaknya ya Allah, tinggal gue nengok cucu, nengok kebun, pensiun. Itu tamanni, apa? Angan-angan. Giliran sampai pada finishnya stroke, tahajud nggak kena, ngaji ora, nunggu cucu megap-megap. Itulah makanya kata Al Hasan Al Basri, laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalb, tapi yang sekarang bertengger kuat di dalam hati, wasaddaqahul amal, dibetulkan dengan amal, itu iman. Makanya kata Rasulullah SAW, idza dakhala nurul qalban fasahwan syara. Kalau sudah iman, cahaya iman itu masuk ke dalam hati, hati itu akan lapang, jiwa itu akan tenang. Wa ma'alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, al-inabatu ila daril khulud, pelan-pelan latihan untuk menuju kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Tiap hari mikir, ya Allah, kalau saya mati hari ini gimana ya bekal saya? Nanti kalau di akhirat masuk surga enggak? Itu yang dipikirin. Al-inabatu, jangan lagi mikirin terus, waduh rumah ini kurang gede, kapan punya kontrakan 10 pintu, dapat 10, pengen 20, dapat 20 sampai 100 pun masih pengen lagi. Itu Rasulullah sendiri mengatakan apa? Lau kana li bani Adam wadin min dhahab, andaikan seorang itu punya satu lembah dari emas, la tamanna ayyakuna wadin akhar min dhahab, dia ingin berangan-angan punya lembah berikutnya. Wala yashba' illa fahu illa biturab, enggak akan kenyang sebelum masuk ke dalam mulut apa? Tanah kuburan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu sampai kapan coba? Ya, dari mulai dulu ya, anak kan ngajar begini dari tahun 90, Pak. Ya, dan yang sekarang ikut kajian saya udah kelas cucunya. Yang dulu ngaji-ngaji dulu udah cucu, ya. Itu ya Allah, kalau kita kumpul-kumpulin dakwah ini, amal, enggak, apa yang saya akan bawa ke akhirat? Makanya betul kata Abdullah ibn Abi Aisan, wahai manusia, sungguh kalian punya dua hunian, hunian satu di atas bumi, hunian satunya di bawah bumi. Lalu ada orang yang bertanya, sekarang berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Ya paling ada yang 10 tahun, kurang 10 tahun lagi berapa antum? 10 hari umpamanya. Kaget kalau anak 40 umpamanya. Terus berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Sampai kiamat. Taruhlah andaikan di antara kita mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun. Coba bayangin, Pak, 1 juta tahun di kuburan, bandingkan dengan antum di dunia. Sementara rumah antum yang di atas bumi, antum perbaiki jendela pintunya, kasih pendingin untuk musim panas, pemanas untuk musim dingin, dilengkapi perabotnya yang suatu ketika kamu tinggalkan. Sementara rumah yang akan lama kita tinggali, kita hancurkan. Masuk akal enggak? Nah, cari wong cowok utek mau nanti. Oh itu kan, itu dikasari sekalian itu. Utek mau nanti gitu loh. Itu ya Allah. Makanya alinabah ila wattajafi an daril ghurur, pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nipu semua. Artinya mengecewakan gitu loh, Pak.
Bukan nipu, tipu-tipuan itu artinya antum ditipu, maling itu enggak. Maksudnya mengecewakan. Enggak ada orang yang hidup di dunia melainkan pernah dikecewakan oleh dunia. Tanyain, mau pejabat, mau rakyat, mau raja, mau sekarang orang biasa, mau rakyat jelata jelita, yakin suatu saat pernah dikecewakan oleh dunia. Dan dia makin kecewa ketika dia rakus terhadap dunia itu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Madibani ja'iani ursila fi ghanamin afsad lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, itu ternyata lebih jahat orang yang ambisi kedudukan, gila harta, mengorbankan agama dan kehormatannya. Harusnya kan kehormatan kita beli dengan harta kita, enggak. Kadang-kadang harta kita beli dengan kehormatan, akhirnya hancur. Kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan serigala? Karena ternyata ikhwah sekalian, di antara sekian hewan yang paling sadis itu serigala. Kalau singa pak mangsa nunggu mati dulu baru dimakan, ini serigala enggak, dimakan hidup-hidup. Ternyata masih jahat orang yang gila harta, ambisi kedudukan. Makanya ketika para ulama ditanya membuat satu visualis rakus, kalau rakus itu berupa manusia, ditanya, "Wahai rakus, siapa orang tuamu?" Dia menjawab, "Tidak percaya kepada takdir." Itu orang tuanya rakus. "Apa tujuan hidupmu?" "Mencari kehinaan." Itu tujuan rakus. Terus endingnya apa? Akhir dari perjalanan kamu apa? Tidak mendapatkan yang saya inginkan. Lihat aja rakus. Iya. Makanya saya umpamakan, udah azan ya. Saya umpamakan orang, masya Allah, kan suka ada BLT ya, bantuan langsung tewas. Nah, ada orang yang masya Allah di kampung punya tanah 1/2 hektar, motor 2, janjian 2 istri 2. Pura-pura ngiri miskin ke kelurahan supaya dapat bantuan PLT tadi ya. Masya Allah, coba dia datang dalam tampilan miskin, nggak percaya dirinya ditakdirkan Allah cukup, menghinakan diri, memiskinkan. Ternyata setelah hari hanya mau bagi-bagi, kebongkar, Pak RT-nya ngelaporkan, "Pak, masa orang begitu dikasih Pak? Kenapa emang? Sawahnya aja luas, nggak jadi dicoret." Baik, silakan adzan. Sudah siap. Insyaallah kita hentikan jam 1. Siap enggak? Apa? Baik. Ngopi. Baik. Ikhwas sekalian, sambil kita melanjutkan menunggu pertanyaan, saya ingin lanjutkan tadi kaitannya dengan rakus. Rakus, kata Imam Ibnu Hazm, minimal melahirkan 4 sifat yang buruk. Rakus itu satu, biasanya menimbulkan sifat zalim. Makanya orang rakus itu cenderung zalim. Rakus itu bisa menimbulkan sifat bakhil. Makanya orang rakus itu cenderung bakhil. Rakus itu bisa menimbulkan sifat jahil, bodoh. Makanya orang-orang rakus itu cenderung jahil, bodoh. Yang keempat yaitu jadi sebentar Pak, ini katal semua. Jadi rakus itu satu, menimbulkan penyakit zalim, terus kemudian bakhil, terus kemudian bodoh. Ya, udah. Ini nggak fokus sudah. Ini masih lanjut nggak Pak? Atau pulang? Udah dapat pulang?
Eh? Ya. Jadi orang rakus itu zalim. Dimanapun antum cek. Zalimnya itu kadang-kadang kepada dirinya sendiri, kepada orang dekatnya, sampai orang tuanya. Itu dizalimin. Dan orang rakus itu biasanya bakhil, pelit. Pelitnya itu juga bahkan kepada dirinya sendiri. Ya, bukan hanya pada orang lain. Nah, yang terakhir adalah pengecut. Orang bakhil itu cenderung, orang rakus itu cenderung apa? Pengecut. Cek aja antum lihat orang-orang rakus, hidupnya itu nggak stabil, takut, serba kalut, serba khawatir, itu pengecut. Makanya kita dianjurkan berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baik. Kita lanjut. Ya. Tadi saya katakan jika cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati, maka hati itu akan lapang, jiwa itu akan tenang. Tanda-tandanya apa? Satu, bersiap diri untuk menuju kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Siap-siap untuk meninggalkan kampung penuh penipuan, maksudnya mengecewakan. Yang ketiga, al-isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, siap mati sebelum datangnya. Dan kematian itu gak ada satupun yang tahu kapannya. Dan itu hikmah. Kalau antum diberitahu seminggu sebelum mati juga repot kan? Gimana? Makan gak doyan, kerja gak masuk. Ya tiap hari pastinya antum keliling aja ke rumah tetangga, family, pamitan. Pak, maafin, kenapa? Minggu depan mati Pak. Coba. Ya, makanya hikmah. Orang sedang olahraga mati, orang sedang tahajud mati, orang sedang sholat mati, orang sedang judi mati, orang sedang selingkuh mati. Tapi intinya Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Dan orang Indonesia ini ditakdirkan alhamdulillah rata-rata sebetulnya umur panjang. Orang Indonesia itu termasuk orang-orang keturunan tadi, Tartar. Itu rata-rata umurnya 70, 80, bahkan ada yang 90. Itu kalau pola hidupnya bagus, pola makannya bagus, pola pikirnya bagus. Tapi kalau dia itu ngerokok, itu rata-rata 62 paling tinggi. Ya, anak nggak ngepesin antum, tapi faktanya. Dan jarang yang umurnya panjang. Sepanjang-panjangnya perokok itu 70. Sepanjang-panjangnya itu. Tapi itu jarang. Tapi kalau dibarengi dengan pola hidup buruk, stres, tertekan, diporsir, itu rata-rata di bawah 60. Apalagi kalau ngerokoknya satu hari bisa 4 bungkus, nah itu di bawah 50. Nah itu ya. Ini rata-rata umur orang Indonesia. Ya intinya terserah antum ya. Anak nggak pernah menekan antum mau ngerokok nggak ngerokok, terserah. Pola hidup bagus nggak bagus terserah. Seorang ustadz itu hanya menyarankan. Ya, mubal lagi itu kan mubal barang sing elek. Itu kan gitu. Maksudnya yang jelek-jelek juga disampaikan, jangan yang halus-halus saja. Gitu lah. Dan pada akhirnya antum yang menentukan mau hidup. Sebetulnya semua ketentuan Allah, tapi kan gini Pak,
takdir itu bisa dirubah, ya kan? Allah mengatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa saja menetapkan, menghapus atau menetapkan. Di sisi Allah kitabnya Lauhul Mahfuz. Makanya di antara yang bisa merubah takdir adalah apa? Doa. Makanya Rasulullah mengatakan la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan bahkan man ahabba ayyub satalahu rizqu wa yunsa lahu ajalu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaknya apa? Silaturahmi. Itu. Jadi antum bisa merubah umur panjang dengan pola hidup bagus. Jangan tertekan, jangan terporsir, jangan stres. Itu. Jangan stres, jangan tertekan, jangan terporsir. Oh. Pola pikir sudah, pola ini apa namanya? Makan, minum, diatur. Nah, terakhir jangan koken pola jari ini masih katanya ya. Insyaallah. Oke. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kamu bertaati Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a. Allah enggak bakal menzalimi sedikit pun kebaikan yang telah kita lakukan. Bahkan lebih daripada itu. Makanya Pak, kalau ada orang masuk neraka itu karena keadilan Allah di dalam melihat amal kita. Kalau ada hamba yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Betul. Kalau kita cek masing-masing diri kita sendiri aja, ya, syarat untuk masuk surga dan realitas kelakuan kita itu nggak banyak berharap untuk masuk surga. Cek aja antum, objektif terhadap diri antum sendiri. Makanya betul kata Rasulullah, ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali. Enggak ada seorang pun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Enggak ada. Intinya wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'a. Enggak mungkin Allah menzalimi sedikit pun dari amalan kita. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Semua amalan yang kita lakukan tercatat dengan rapi, api, dan nanti ditunjukkan oleh Allah satu persatu. Makanya nanti kata Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah di antara kalian pasti nanti diajak bicara oleh Allah satu persatu, di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Dan dikatakan, wahai hambaku, ata'rifu dzamba kadza, kenal enggak dosa yang ini, kenal enggak dosa yang semua disebutkan? Semua dia katakan, na'am, ayya Rabb, iya ya Allah. Enggak ada satupun yang diingkari. Tapi Allah katakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiru lakal yawma. Dulu di dunia saya tutupin dan sekarang saya ampuni. Masya Allah. Itu termasuk orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Makanya hisab itu ada 3 macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dimasukkan surga dengan hisab yang ringan, ada yang masuk surga dengan hisab yang berat, berarti mampir dulu. Makanya Allah katakan, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu mudah-mudahan kita masuk, amin ya rabbal alamin. Innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Jadi kenapa ghafurun? Dengan pengampunannya kita akhirnya masuk surga, bukan karena amal kita. Rahimun, kita masuk surga juga dengan rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim. Lihat aja rahmat Allah di dunia yang padahal itu hanya satu. Yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, Allah memiliki
100 rahmat. Satu diletakkan di dunia, 99 di akhirat. Dari satu itu semua makhluk berebut, sehingga sampai kuda tidak menginjakkan kakinya ke anaknya. Itu bagian dari rahmat Allah yang satu itu. Coba bayangkan kalau kita dapatkan 99 itu. Itu saja coba lihat. Hujan rahmat Allah. Kita sekarang Masya Allah bisa hidup, menghirup udara segar, jantung kita berfungsi, paru kita berfungsi, rahmat Allah. Mata kita melihat dengan normal, rahmat Allah. Semua rahmat Allah. Makanya sampai Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului murkaku, saking melimpahnya. Sampai kita akhirnya menyambung hubungan rahim karena rahmat itu. Makanya Pak, kita dibikin senang nggak senang itu rahmat Allah. Kadang senang sama orang ini, nggak senang sama orang, condong sama orang ini, akrab dengan orang ini, nggak suka, benci sama orang ini, musuhan sama ini. Itu orang tidak dikasih rahmat oleh Allah. Dikasih rahmat oleh Allah di situ. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Ini namanya iman kamil. Ini yang namanya imanun mutlak. Makanya ada dua jenis, mutlakul iman sama imanun mutlak. Apa itu imanun mutlak? Iman yang sempurna. Mutlakul iman, yang penting beriman, yaitu yang penting sah imannya. Yang satu sempurna imannya. Maka amal itu ada dua, amal sebagai bentuk kesempurnaan iman, amal sebagai bentuk sahnya iman. Gitu ya. Contoh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seorang itu beriman sampai bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Itu tamamul iman, sempurnanya iman. Tapi kalau di sini innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu wajahadu. Oh itu Pak. Jadi iman itu pasti ada membuahkan, iman itu pasti ada samroh, iman itu pasti ada konsekuensi. Makanya si Badui tadi yang mengatakan amanna ditolak oleh Allah karena belum sampai ke dalam batinnya, benaknya, di dalam batini hanya yang menghasilkan amal. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ya, dengan konsekuensinya semua, iman kepada Allah yang 6 itu, malaikatnya dan seluruhnya, iman kepada Rasulullah, ya kabarnya, ya membenarkan apa yang disampaikannya, berita-berita yang akan datang yang telah lalu, dan termasuk menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Semalam yartabu, betul-betul tasdiknya itu Masya Allah. Makanya iman itu at-tasdiqu bil qalbi, pembenaran dalam hati, wal iqraru bil lisan, menyatakan di dalam lisan, wal amalu bil arkan, mengamalkan rukun-rukun, wajahadu, jihad. Yang ini sekarang kita tidak temukan. Banyak orang yang sekarang mengorbankan hartanya, nyawanya untuk syahwatnya, tapi mengorbankan hartanya, nyawanya untuk agamanya Allah kecil. Banyak kok orang yang tulus ikhlas kehilangan nyawa hanya untuk apa, bola, tapi sekarang kehilangan nyawa untuk agama. Oh takut. Banyak orang yang sekarang ini ikhlas kehilangan harta beratus-ratus juta bahkan miliar hanya untuk membela apa? Asabiyahnya. Hanya untuk apa? Meneguhkan hawa nafsunya. Membela pemikiran-pemikiran yang sesat. Tapi membela agama Allah, no. Dan bandingkan dengan sekarang Utsman bin Affan ketika jihad perang Tabuk, dia mengerahkan 900 ekor unta lengkap dengan perbekalannya.
Lihat Abu Bakar radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kau tinggalkan keluargamu dengan apa wahai Abu Bakar? Atau tinggalkan Allah dan Rasulnya? Coba. Makanya Pak, dengan konsekuensi ini Islam itu mundur. Ya sekarang coba aja pendidikan. Guru yang mengabdi di dalam pendidikan, hitung gajinya. Bagaimana perjuangan pendidikan melahirkan generasi yang kuat, anak-anak bangsa yang kokoh, kuat akidahnya, akhlaknya. Kalau guru-gurunya tidak punya dedikasi, ketulusan, keikhlasan, dan bandingkan bagaimana ulama-ulama dulu berkeliling kota, menyusuri gurun pasir, menaiki bukit, menyusuri lembah untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Balighu anni walau ayat. Wajadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Aduh ya, nasallahu al-afiyah. Ulaika humus shadiqun. Masya Allah, ini baru orang-orang yang jujur di dalam imannya, jujur di dalam keislamannya, jujur dia di dalam hubungannya dengan Allah. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sekarang Pak, duit harta umat itu tercurahkan bukan untuk menjayakan agama Allah, mengharumkan Islam. Ya, kita kadang-kadang punya duit sedikit lebih aja udah yang dipikirin muki, yang dipikirin aksesoris mobil, yang dipikirin tambah rumah, tambah istri. Walaupun ya nggak salah, itu yang dibikin, bukan mikirin bagaimana sekarang di daerah ini apa namanya, daerah apa, Pondok Kopi, ada perpustakaan Islam yang anak-anak itu bisa masuk ke situ semua baca buku-buku Islam untuk menguatkan akidah, akhlak, iman dan Islamnya. Bagaimana sekarang ini nasib sekolah-sekolah Islam gak terpuruk? Itu mikirnya. Bagaimana guru-guru ngaji ini tersejahterakan? Itu mikirnya. Dulu. Kalau sekarang, bagaimana sekarang baju saya bisa ganti, gonta-ganti, sepatu saya bermerek, ini semua itu. Akhirnya apa? Islam tidak seperti zaman dahulu. Dan bayangkan, coba bayangkan Imam Syu'bah itu Pak, dalam rangka untuk mencari ilmu, padahal imam besar, miskin, dia cuma punya baju dua. Kalau satu dipakai, satunya dijemur, yang sudah ini diganti. Itu rumahnya itu, tiangnya semuanya satu persatu dilepasin, dijual untuk beli buku, untuk belajar. Saya itu sering menunjukkan jalan-jalan fisabilillah dengan kajian ini kan fisabilillah atau fisabilillah syaitan ini. Sabilillah atau syaitan? Sabilillah. Sepakat? Kenapa antum nggak datang? Sabilillah. Sabilillah. Seluruh yang antum kerahkan itu fisabilillah. Ada termos teh di sebelah kanan, kiri, kopi, masya Allah, teh kopi. Sabilillah. Habis kajian makan, sabilillah. Buku-buku disiapkan, sabilillah. Lah, sepakat nggak ini? Kok melototin gue? Sabilillah. Termasuk mic yang disiapkan, sabilillah. Termasuk sekarang kamera yang disiapkan, sabilillah. Bahkan Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan surga jelas. Kenapa sedikit sekali yang rawat majelis ilmu sehingga majelis ilmu itu betul-betul produktif, betul-betul berkembang. Coba kita sekarang ini ngaji itu terkesan informal, beda dengan sekolah. Coba kalau kajian kita kelola seperti sekolah.
ada samrohnya, ada hasilnya. Tuh, yang masuk yang nggak masuk di absen. Kalau bisa didatangi ke rumahnya, kenapa? Itu dibawain apa namanya? Bismillah. Tentengan apa buah-buahan, gitu kan itu. Seneng. Yakin balik dia. Gitu. Waduh nggak enak nih. Gitu. Sekarang hadir nggak hadir sudah, yang penting ustadznya nggak tahu kok. Aduh ya Allah, walladzina jahadu, pokoknya kalau walladzina jahadu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqin. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Katakan Muhammad, apa perlu kamu itu mengkhabarkan isi hati antum, keimanan antum, kehebatan keislaman antum kepada Allah? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Enggak usah show off. Ya Allah, aku telah begini-begini, enggak perlu. Sedekah saya sekian ya Allah, ngaji saya sudah ngelontok ya Allah, tahajud saya sudah sampai bengkak ya Allah, enggak perlu. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu, bukan hanya mengetahui amal antum, isi hati antum, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika aslamu. Muhammad, ada kok sebagian umat itu ngungkit-ngungkit keislaman. Oh, coba atas lurah aja pernah Pak, ada saya dengar di kampung saya. So, coba lurah aja sholat. Jadi kalau harusnya jadi lurah itu sudah nggak perlu sholat gitu loh Pak. Coba lurah aja masih bisa sholat itu, coba Pak. Coba mungkin andaikan Anda sekarang menjadi lurah, camat, bupati, termasuk presiden, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bahkan bisa menerapkan seluruh syariat Allah, itu enggak patut yamunnuna 'alaika an aslamu. Bahkan qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Allah yang memberi karunia ini. Jadi seandainya kita itu berislam dengan keislaman yang bagus, itu masih kita tetap menaruh apa? Balas jasa kepada Allah, kekurangan di hadapan Allah. Nggak patut mengungkit-ungkit kebaikan kita. Bahkan Allah lah yang patut untuk ngungkit-ngungkit. Andaikan mau, coba kalau sekarang kamu saya sesatkan, siapa yang memberi petunjuk kamu? Itu. Kalau kamu nggak kasih saya hidayah, siapa yang berikan petunjuk? Makanya ikhwah sekalian, ketika penghuni surga masuk surga, yang disyukuri itu bukan bidadari yang cantik, gedung yang megah, istana yang hebat, fasilitas yang bagus, nikmat yang melimpah, tapi waqalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Makanya yang utama pertama itu hidayah. Dan itu kita tidak perlu dan patut untuk mengungkit. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Makanya ayat yang kemarin, wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kita dibikin senang kepada sunnah, anteng ketika duduk kajian, senang untuk sholat jamaah, itu Allah. Coba sekarang Pak, kalau seandainya antum tidak diberikan hidayah Allah, untuk apa mengeluarkan uang sampai 500 juta untuk haji furoda, sementara di sana susah? Kenapa kita bayar meskipun susah? Karena Allah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Masya Allah. Jadi kita nggak perlu ngungkit keislaman kita, ngungkit kebaikan kita, apalagi muji-muji diri kita. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa.
Jangan muji-muji, ngunggul-ngunggulkan diri. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Meskipun kita ngaji sudah ngelontok, sudah puluhan tahun, tahajud kita sampai bengkak, bahkan tidak pernah absen, Quran kita hatam setiap hari, semuanya tidak patut. Makanya Pak, ulama-ulama yang tawadhu zaman dulu, meskipun siangnya digunakan untuk puasa, malamnya untuk ibadah, seperti Abu Bakar An-Nablusi itu, malamnya dia itu tahajud sampai hatam Quran, siangnya puasa. Dia ketika meninggal dunia tetap merasa kekurangan, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Imam Asy-Syafi'i, cek Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga, ketika meninggal dunia, menjelang meninggal menangis. Khalid bin Walid meninggal menangis, menjelang meninggal. 70 tusukan semua di depan badan saya, tapi ternyata saya meninggal di atas pembaringan. Inginnya dia itu apa? Mati syahid. Makanya kalau ada keangkuhan, kesombongan, apalagi ngungkit-ngungkit kebaikan, antum coba ngaca, lihat atasan kita. Makanya betul kata Rasulullah, wa ammad dunya fandur ila man huwa asfala minkum. Adapun dunia, lihat di bawah kita, agama lihat ke atas kita. Kalau kita merasa sekarang kelebihan di dalam puasa kita, lihat para ulama dulu bagaimana dengan puasa sunnahnya. Kalau kita sekarang ini merasa hebat dengan kajian-kajian kita, bagaimana Imam Nawawi dalam satu hari sampai 14 halaqah dia itu ngaji. Apa yang kalau begitu kita bisa banggakan? Gak ada. Yang ada adalah wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang ada innallaha ya'lamu ma innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Di dalam satu qiraah wallahu basirum bima ya'malun dengan isi atau dengan dhamir ghaib, dan dua-duanya qiraah sahihah. Wallahu basirum bima ta'malun wallahu basirum bima ya'malun. Tetapi dari qiraah yang masyhur yang juga menjadi qiraah dari Asim ini, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Semua yang kita lakukan dari hari-hari kita, cek, coba Pak, kita sekarang evaluasi diri kita supaya nggak sombong. Dari pagi kita bangun, tahajud enggak? Tahajud kita khusyuk tidak? Bacaan Al-Quran meresap tidak? Setelah itu kita sholat subuh kita. Setelah sholat subuh baca enggak kita zikir pagi? Setelah amalan kita dari tadi pagi sampai malam ini, antara kebaikan, keburukan, dengan syahwat pelampiasan nafsu, banyakkan mana? Wallahi tidak ada satupun yang mengatakan bahwa saya telah melakukan berbagai macam kebaikan yang bisa saya ungkit di hadapan Allah. Yang ada wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik. Saya kira enggak ada pertanyaan karena waktu saya agak ngebut tadi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampai pada surat Qaf, ya. Disiapkan Qur'annya, syukur-syukur tafsirnya, ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.